Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para hadirin yang menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fase dan transformasi fase dalam sistem besi karbon. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ngurah Bagus Surabima dengan NIM 220553146 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber literatur dari presentasi hari ini yaitu dari buku Science of Engineering Materials, Volume 2 Materials oleh Manas Canda. Table of Contents atau agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama ada perlakuan panas baja karbon, yang kedua ada hardenability atau kemampuan mengeras. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu perlakuan panas. Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisik logam tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kekerasan material dengan proses perlakuan panas. Pada perlakuan panas membutuhkan beberapa proses. Yang pertama ada austenizing. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah austenisasi baja. Austenitizing terdiri dari pemanasan baja ke suhu di atas suhu transformasi dan menahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga diubah seluruhnya untuk sebagian menjadi austenit. Berikutnya ada full annealing. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenitizing diikuti pendinginan yang sangat lambat. Sebaiknya ditungku atau bahan isolasi panas yang baik. Full annealing merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan perlat yang kasar tetapi lunak dengan pemanasan sampai austenisasi dan didinginkan. Perubahan baru mulai terjadi bila temperatur pemanasan mencapai garis atau temperatur A1. Pada baja hypoektetoid, bila pemanasan dilanjutkan ke temperatur yang lebih tinggi, maka buktir kristalnya mulai bertransformasi menjadi sebuah kristal austenit yang halus. Dengan menaikkan temperatur sedikit di atas temperatur kritis A3 dan memberi waktu penahanan seperlunya, maka akan diperoleh austenit yang lebih homogen dengan butiran kristal yang juga masih halus. Proses selanjutnya yaitu stress relief annealing dan proses annealing. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip. Keduanya dilakukan dengan memanaskan baja sampai suhu di bawah garis A1, menahan pada temperatur selama beberapa waktu agar tercapai perubahan yang diinginkan, lalu mendinginkan dengan laju pendinginan yang cukup lambat. Proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan melunakkan baja, atau dengan rekristalisasi untuk dikerjakan lebih lanjut. Tekanan sisa karena mesin berat dilepas dengan bantuan tegangan. Proses selanjutnya yaitu normalizing. Normalizing merupakan proses perlakuan panas yang menghasilkan pelet halus. Pendinginannya dengan menggunakan media udara lebih keras dan kuat dari hasil anil. Secara teknis, prosesnya hampir sama dengan annealing, yakni biasanya dilakukan dengan memanaskan logam sampai ke atas temperatur kritis. Untuk baja hypoektetoid, 50 derajat Celcius di atas garis A3, sedangkan untuk baja hyperektetoid, 50 derajat Celcius di atas garis ACM. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan pada udara. Pendinginan ini lebih cepat daripada pendinginan pada annealing. Bisa terlihat jelas pada gambar di bawah perbedaan antara hasil annealing dan hasil normalized. Spheroidizing. Spheroidizing merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan struktur karbida berbentuk bulat atau spheroid pada matriks ferrit. Pada proses spheroidizing ini akan memperbaiki machinability pada baja paduan kadar karbon tinggi. Spheroidizing ini dilakukan dengan melakukan pemanasan sampai di sekitar temperatur kritis A1 bawahnya atau sedikit, dan dibiarkan pada temperatur tersebut dalam waktu yang lama sekitar 24 jam baru kemudian didinginkan. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu struktur mikrosementit berbentuk bulat terdiri dari spheroid sementit tertanam dalam matriks atau ferrit. Bagian sementit ikal cukup besar sehingga mudah terlihat di bawah mikroskop. Selanjutnya yaitu proses hardening. Hardening atau pengerasan merupakan proses untuk meningkatkan sifat tahan aus dan kekerasan yang tinggi dengan cara celup cepat atau quenching. Material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media quenching berupa air garam maupun oli. Baja karbon dengan kurang dari 0,2% tidak dapat dikeraskan dengan metode pendinginan ini karena martensit dengan karbon kurang dari 0,2% relatif lentur. Selanjutnya tempering. Tempering adalah proses perlakuan panas di mana sebelumnya sudah dilakukan proses hardening atau normalizing pada baja. Baja dipanaskan pada temperatur di bawah temperatur eutectoid atau temperatur kritis dan dilakukan pendinginan. Tujuan dari dilakukannya proses tempering adalah untuk meningkatkan keuletan, toughness, dan ukuran butir dari matriks.
Ada 3 proses dari tempering, yaitu yang pertama, tempering pada suhu rendah di suhu 130 sampai 300 derajat Celcius. Tujuannya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan dari baja. Yang kedua, ada tempering pada suhu menengah pada suhu 300 sampai 500 derajat Celcius. Tujuannya untuk menambah keuletan dan kekerasannya menjadi sedikit berkurang. Yang ketiga, ada tempering pada suhu tinggi, yaitu 500 sampai 650 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Selanjutnya, Aus-tempering. Aus-tempering adalah proses perlakuan panas khusus yang menghasilkan struktur yang 100% bainit. Temperatur austenisasi untuk proses ini sama dengan temperatur austenisasi pada proses annealing. Hanya saja pendinginannya dilakukan dengan quenching sampai ke temperatur di atas MS dan dibiarkan sampai transformasi menjadi bainit selesai. Hasil Austemper mempunyai kekuatan dan kekerasan yang tinggi dengan keuletan atau ketangguhan yang tinggi. Bisa dilihat pada diagram di bawah, yaitu diagram transformasi skema untuk baja karbon, menunjukkan pola pendinginan untuk nomor 1 yaitu Aus-tempering, untuk nomor 2 yaitu Martempering, untuk nomor 3 quench konvensional dan metode temper. Selanjutnya yaitu Martempering. Martempering merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya distorsi atau retak pada saat pengerasan baja. Martempering dilakukan setelah terjadi austenisasi, kemudian dilakukan pendinginan dengan cepat atau quench dengan garam cair sampai ke temperatur sedikit di atas MS. Ditahan sesaat. Sebelum terjadi transformasi bainit dimulai, segera dilakukan pendinginan lagi, yaitu dengan mengeluarkan benda kerja dari garam cair dan didinginkan di udara. Selanjutnya ada Ausforming. Ausforming adalah jenis pemutus terputus lainnya di mana baja austenitis didinginkan dengan cepat untuk menghindari hidung Pirutiara sampai suhu di atas M3, mengalami kerusakan plastis pada suhu tersebut dan kemudian dipadamkan pada suhu sekitar untuk menghasilkan struktur martensit. Dengan proses ini, pengerasan regangan ditambahkan pada pengerasan quench dan ini memberikan produk yang sangat kuat untuk kepentingan teknik utama. Ausforming biasanya diikuti dengan tempering singkat. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hardenability. Hardenability adalah kemampuan baja dapat dikeraskan dengan membentuk martensit. Biasanya dinyatakan dengan jarak satu titik di bawah permukaan di mana strukturnya terdiri dari 50% martensit. Kekerasan suatu titik pada benar dari baja setelah dikeraskan tergantung pada kekerasan martensitnya dan banyaknya martensit yang terjadi. Kekerasan martensit tergantung pada kadar karbon dalam austenit. Bisa dilihat pada gambar A, yaitu kurva pendinginan pada posisi berbeda pada bilah berdiameter 25,4 mm selama pendinginan drastis dalam air. Pada gambar B, yaitu kurva pendinginan dalam mikrostruktur akhir yang terkait dengan diagram CT baja eutectoid. Pada gambar C, yaitu kekerasan melintasi bar baja dengan komposisi yang sama namun dengan sims yang berbeda atau skematis. Variabel yang meliputi ukuran dan bentuk batang, memasukkan jenis dan komposisi dan ukuran butiran logam atau austenitik. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk. Panas dari setiap elemen volume dalam sebuah spesimen baja yang dipadamkan harus melewati permukaan ke media pendinginan. Semakin besar rasionya, luas permukaannya untuk volume lebih besar akan menjadi tingkat pendinginan yang sebenarnya. Ini adalah sebuah fungsi dari bentuk geometri potongan, menjadi yang terkecil untuk sebuah potongan bulat dan terbesar untuk pelat tipis. Selanjutnya yaitu jenis quench atau pendinginan. Kemampuan mengeras sangat dipengaruhi oleh tipe pendinginan. Pendinginan yang lebih efektif meningkatkan laju pendinginan dan mempengaruhi kemampuan mengeras. Untuk menghilangkan tipe dari quench sebagai variabel, biasanya merujuk semua komponen mengeras ke pengukuran pendinginan standar. Selanjutnya yaitu komposisi dan ukuran butir. Menggeser kurva C ke kanan, jadi kurva di hidung melebar, mengurangi laju pendinginan kritis, dan dengan demikian memungkinkan pembentukan martensit bahkan dengan pendinginan yang tidak terlalu parah. Ini adalah metode yang lebih populer untuk meningkatkan kemampuan mengeras. Metode yang paling efektif menggeser kurva C ke kanan. Namun untuk mengubah komposisi logam yaitu dengan menambahkan paduan unsur-unsur seperti mangan, kromium, nikel, dan mungkin vanadium atau molybdenum. Ukuran butir besar juga cenderung menggeser kurva C ke kanan. Jomini test. Alat uji Jomini adalah alat bantu proses pendinginan atau quenching dalam pengujian kemampuan mengeras pada baja. Pengujian dilakukan dengan spesimen berupa sepotong baja silinder berukuran panjang yaitu 103 mm dengan diameter 1 inci atau 25,4 mm
dengan tinggi pencarahan air dari ujung nozzle yaitu 65 mm. Pada uji Gemini ini, material dipanaskan dalam tungku, dipanaskan sampai suhu transformasi austenit dan terbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dipasangkan pada aparatus Gemini. Kemudian air disemprotkan dari bawah sehingga menyentuh permukaan bawah spesimen. Dengan ini didapatkan kecepatan pendinginan di tiap bagian spesimen berbeda-beda. Pada bagian yang terkena air mengalami pendinginan yang lebih cepat dan semakin menurun ke bagian yang tidak terkena air, sehingga spesimen tersebut dingin kemudian diambil untuk dilakukan pengujian Rockwell dan membuat hardenability curve atau kurva kemampuan pengerasan. Kesignifikanan hardenability atau kemampuan mengeras. Meskipun kemampuan mengeras dari baja meningkat dengan meningkatnya kandungan karbon, kemampuan mengeras paduan besi karbon sederhana adalah memang sangat rendah. Namun, baja karbon komersial selalu mengandung beberapa mangan karena proses pembuatan dan ini meningkatkan kemampuan mengeras mereka. Semua elemen paduan umum kecuali kobalt, sejauh mereka larut dalam besi, meningkat kemampuan mengeras dari baja. Kemampuan mengeras tertinggi diperoleh dengan penambahan elemen paduan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.